realisasi STOMIS dan budaya tersebut, AMI sebagai kelompok pemimpinan lembaga kekuasaan laut harus mampu berperan aktif dalam proses transformasi, pelestarian, pewarisan jiwa dan semangat bahari tersebut. Untuk mengimplementasikan maksud tersebut, maka dalam tubuh AMI telah diperlukan adanya suatu lembaga pendidikan yang mampu menghasilkan pemimpin yang tangguh serta berjiwa kepekaan dan pembangunan. Sampai pada 1960 juga pemerintah AMI telah memiliki pendidikan singkat siswa yang sangat sedikit. Keterbatasan ini karena AMI belum punya lembaga pendidikan tingkat siswa secara mandiri, sehingga AMI harus mengirimkan program tertinggi untuk mengikuti pendidikan tingkat siswa ke SSKAW dan ke luar negeri. Kondisi ini juga kurang menguntungkan bagi AMI karena alokasi pendidikan belajar di luar negeri sangat terbatas, disesuaikan dengan kemampuan pemerintah untuk mendukung dan membiayai. Bila dilihat, perwira AMI yang sudah dilaksanakan dalam suatu lembaga pendidikan AMI sebagai berfungsi seperti KPPT, IAL dan TPAL telah menimbulkan permasalahan tersebut di dalam tubuh AMI. Pertimbangan lain yang didorong pimpinan AMI yaitu Laksamana PT Marta Dinata untuk segera merealisasikan pendidikan AMI sesingkat SESCO. Pertimbangan yang mendorong munculnya PPT 1. Pertimbangan diakui AMI sebagai golongan fungsional sejak tahun 1999. 2. Pengalaman AMI dalam keterlibatannya pada operasi-operasi pemimpinan keamanan dan penumpasan pemberontakan jaringan separatis ternyata telah membuat kesadaran pimpinan AMI akan pentingnya arti dan penguasaan operasi tersebut. 3. Pengembangan dari AMI terutama dalam rangka persiapan operasi Tripoli menuntut para kader pimpinan AMI yang berkualifikasi staf dan komando mampu menghasilkan konsepsi-konsepsi yang dalam arti suitable, feasible, dan applicable, baik dalam rangka untuk memecahkan permasalahan pimpinan AMI maupun permasalahan lain yang bersifat nasional. Tuntutan dari faktor tersebut hanya mungkin dapat diatasi apabila AMI memiliki pendidikan tingkat siswa secara minimal. Atas dasar kedua pertimbangan tersebut di atas, maka wajarlah apabila pada bulan menjelang akhir tahun 1962 Menteri dari Pangal Laksamana PT Marta Dinata memutuskan untuk mendirikan suatu SESCO sendiri dalam lingkungan TNI Angkatan Laut. Sebagai tidak lanjut surat keputusan Menteri dari Pangal Laksamana PT Marta Dinata, maka dibentuklah suatu panitia yang diketuai oleh Komodor Ogo Saat. Panitia itu memiliki tugas mempersiapkan pimpinan siswa dalam bidang materi kuliah pimpinan dan staf, instruktur dan dosen, serta tempat dan juri pendidikan yang dipimpin adalah komplek AMI Cibulu. Padahal sebenarnya lokasi tersebut sedang menjadi pusat pendidikan intel Angkatan Laut. Namun tempat dan gedung tersebut akhirnya tetap dijadikan untuk SESCO oleh karena adanya alasan bahwa keharusan dibimbing SESCO merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Akhirnya, SESCO berbuka secara resmi berdasarkan surat keputusan Menteri dari Pangal nomor 5401/2 tanggal 26 November 1962. Walaupun SESCO sudah dibuka pada tanggal tersebut, tetapi yang berbagai sebab, maka pendidikan reguler atau dibuat SESCO Angkatan Bersatu baru dapat dimulai pada tanggal 16 April 1963 dengan jumlah siswa sebanyak 15 perguruan. Sejak berdirinya dari tahun 1962 sampai dengan tahun 2023, SESCO telah mengalami pergantian pimpinan sebanyak 40 kali, dan saat ini pemilihan tongkat komando SESCO adalah Laksamana Yudo TNI Joshua Mahadi, MTRH, MTR Opsla, CHRMD. Sebagai penanggung jawab lembaga pendidikan tertinggi di TNI Angkatan Laut yang sudah meluluskan 5.711 orang perwira, Komandan SESCO bertekad membawa SESCO ke arah yang lebih maju, cerdas, dan lebih yakini keberadaannya baik di lingkungan TNI, nasional, dan internasional. Bahkan tidak sedikit pemimpin berasal dari lulusan SESCO yang menjabat penyelenggara negara baik di lingkungan TNI, TNI Angkatan Laut maupun mancanegara. Semoga ke depan SESCO lebih maju dan jaya kini, esok, dan selamanya menjadi setiap panitia dalam menjalankan kesatuan Republik Indonesia. Kibarkan terus bendera kewajiban dalam melaksanakan
ulang tahun ke-61 sekolah. Dan saat ini telah dilaksanakan dengan semangat Dharma Wiratama. Sekolah menyiapkan SDM. Dengan semangat Dharma Wiratama, sekolah menyiapkan SDM untuk menjadi pemimpin TNI Angkatan Laut yang berkarakter dan berintegritas. Merupakan tema dari peringatan merupakan tema Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut sebagai inspektur upacara tiba di tempat upacara. yang berkarakter dan berintegritas. Menyanyikan lagu Mahasiswa. Dan saat ini tengah dilakukan upacara yang dipimpin secara langsung oleh Komandan Sekolah dan Komandan Udara TNI dan Sudirman Hadi. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Hormat dan aja mas. Laporan Komandan Upacara dilanjutkan pemeriksaan pasukan.
Keraton upacara peringatan hari ulang tahun ke-64 Korlantas dan Komando Angkatan Laut tahun 2023. Siap, dimulai. Selanjutnya pasukan. Siap, dimulai. Lanjutkan. Selalu unik. Pemeriksaan pasukan selesai. Kembali ke tempat. Ini ada speaker di sini. Hadirin dimohon berdiri. Pusara Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Dharma Wiratama memasuki lapangan upacara. Ikannya lu bukan pempret. Gue pinjam ngomong aja biasa. Karena gue mau ngejar dapat ini kamera gue yang naik jadi kamera. Penghormatan kepada Pusara Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Dharma Wiratama. Kepada Pusara Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut. Hormat senjata. Tegak senjata.
Penghargaan Cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak untuk mengenang arwah para pahlawan yang telah berjasa kepada bangsa dan negara. Mengheningkan cipta, mulai. Hadirin silakan duduk kembali. Pengucapan Sabta Marga. Lapor mengucap Sabta Marga siap. Berjalan. Sabta Marga. 1. Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan Pancasila. 2. Kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak pernah menyerah. 3. Kami kesatria Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. 4. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangan negara dan bangsa Indonesia. 5. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung disiplin dan kehormatan prajurit. 6. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti pada negara dan bangsa. 7. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dalam menepati janji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sabta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Pasang salut.
persiapan penganugerahan tanda kehormatan Republik Indonesia. Ada dua lagi. Hadirin dimohon berdiri. Tanda kebesaran buka. Hormat saja. Hadirin silakan duduk kembali. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2023. Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menganugerahkan tanda kehormatan serta rencana kesetiaan kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatan tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan kepada prajurit TNI yang berjasa luar biasa, menunjukkan kesetiaannya kepada TNI, bangsa, dan negara, yaitu telah melakukan tugas dinas ketentaraan selama 8 tahun, 16 tahun, 24 tahun, atau 32 tahun penuh secara terus-menerus dan setia dengan bekerja bersungguh-sungguh tanpa cacat kepada nomor urut 4119 nama Nur Poliso AFD, pangkat Letnan 1 Kesehatan Kuil NRT 22560P, jabatan Paku Ronsen Satker Seskuan, dianugerahi Satya Rencana Kesetiaan 24 tahun, nomor urut 1591 nama Alam Subrata, pangkat Sersan 1 Keuangan NRT 120174, jabatan Bintara Akun Seskuan, dianugerahi Satya Rencana Kesetiaan 8 tahun. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2023. Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Hadirin dimohon berdiri. Tanda kebesaran tutup. Hormat saja. Tanda saja.
Hadirin silakan duduk kembali. Penyematan tanda kehormatan Republik Indonesia oleh Inspektur Upacara. Persiapan pemberian penghargaan. Pemberian penghargaan personel berprestasi. Daftar nama personel berprestasi. Dosen terbaik Seskor tahun ajaran 2023. Kolonel Laut TNI Dr. Ahmad Faisal, SDMM MTR Absar. Juara 1 Lomba Cerdas dan Hukum TNI Angkatan Laut 2023. Nomor urut Kolonel Laut Hukum Edison RSH MSI. Nomor urut 2 Mayor Laut Khusus Arif Soleh Iqbal Raja SSOS. Nomor urut 3 Oki Haris Triawan Sermames. Nomor urut 4 Koptu TTU Hadi Kurniawan. Nomor urut 5 Aziz Setiawan Kopdames. Juara 1 MTI kategori PNS tingkat TNI Udin Solehudin SAG MDD Pembina tingkat 1 4B. Selesai. Merupakan material konkret yang dapat memberikan inspirasi bagi kita untuk berbuat terus demi kemajuan. Seperti kita dikaji ya, dia pusing. Untuk berbuat terus cuma masyarakat
Amanat Inspektur Upacara. Pasukan istirahat. Untuk perhatian, istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya muliakan para komandan seskual dari masa ke masa, yang saya hormati Wadan Seskual, Kapusianmar Seskual, Kapoldos, pejabat utama, dosen utama, dan para dosen seskual, para perwira binara Tamtama, dan segenap pegawai negeri sipil seskual, para undangan, kepala Bank Mandiri, BRI, PJD atau yang mewakili, para kepala sekolah dan siswa-siswi hang tua, serta para undangan yang tidak bisa saya sebutkan yang mengawali amanah ini, marilah kita terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur dan Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas limpahan dan karunia pada hari ini kita dapat melakukan upacara dan rangka memperingati hari ulang tahun ke-61 Seskual tahun 2020 dalam keadaan sehat walafiat. Para peserta upacara saya, upacara hari ulang tahun ke-61 Seskual kali ini dilaksanakan secara sederhana dan hanya melibatkan personil intelektual serta siswa-siswi Yayasan Pendidikan Hang Tua di lingkungan seskual. Namun demikian, hal ini pun tidak mengurangi makna sesungguhnya dalam mewujudkan rasa bangga dan penghormatan terhadap seskual yang diresmikan pada tanggal 26 November 1962 bagi lembaga pendidikan penerbang umum tertinggi di TNI Angkatan Laut yang merupakan Center of Excellence in Naval and Maritime Science dalam mencetak calon pemimpin TNI Angkatan Laut TNI di masa yang akan datang. Pada hari ulang tahunnya yang ke-61 ini, Seskual mengangkat tema dengan semangat Dharma Wiratama Seskual siap menyiapkan sumber daya manusia untuk menjadi pemimpin TNI Angkatan Laut yang berkarakter dan berintegritas. Sebagai lembaga pendidikan pengembangan umum tertinggi di Angkatan Laut, Seskual mendidik para pemain terpilih untuk siap menjadi pemimpin yang berkarakter dan berintegritas. Untuk itulah kita yang berdinas di Seskual ini harus dapat menjadi teladan dan contoh serta memberikan pengabdian yang terbaik untuk dapat mendukung penyiapan calon pemimpin TNI Angkatan Laut. Para perwira binara dan Tamtama serta segenap pegawai sipil di lingkungan Seskual sekalian. Sebagai komandan Seskual, saya mengucapkan terima kasih dan rasa bangga serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi, loyalitas dan kerja keras seluruh prajurit Seskual. Hari ini dapat kita lihat bersama secara nyata bahwa Seskual telah berhasil meluruskan siswa yang siap bertugas di lingkungan TNI dan TNI Angkatan Laut. Dan lebih membanggakan lagi adalah semangat dari seluruh prajurit Seskual yang turut serta mengisi kegiatan peringatan hari ulang tahun Seskual ke-61 dengan kegiatan positif dan langsung menyentuh kepada masyarakat. Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, yaitu berupa donor darah, santunan kepada anak yatim, hal ini dapat memberikan inspirasi bagi kita untuk terus berbuat baik demi kemajuan bangsa dan negara. Dan pada hari ini kita lihat kehadiran dan keikutsertaan para siswa-siswi SD, SMP, dan SMA Yayasan Pendidikan Hang Tua dalam upacara hari ulang tahun ke-61 Seskual. Kali ini juga memberikan warna tersendiri bagi kita, ikatan emosional dan kedekatan tidak hanya dikarenakan jarak yang dekat, namun juga karena segenap pegawai Seskual menganggap dan memaknai para siswa-siswi ini sebagai generasi penerus bangsa yang perlu mendapat bimbingan, pembinaan serta perhatian dari kita. Untuk itu saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas segala partisipasi dari anak-anakku, siswa-siswi Yayasan Pendidikan Hang Tua.
maupun dari para guru dalam upacara peringatan hari ke-61 Seskuad ini. Kepada yang saya muliakan para komandan Seskuad, dari masa ke masa saya mewakili seluruh keluarga besar Seskuad mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan karya pengabdian yang telah diberikan sehingga Seskuad dapat terus berprestasi dalam mendidik para prajurit terbaik Angkatan Laut. Semoga dharma bakti dan pengabdian kepada Seskuad merupakan amal ibadah yang menjadi ladang pahala di sisi Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya hormati, sebelum mengakhiri amanat saya ada beberapa penekanan yang saya sampaikan sebagai pedoman sebagai berikut. Yang pertama, tingkatkan terus keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan dalam mengambil kita kepada bangsa dan negara. Yang kedua, agar segenap keluarga besar Seskuad mewaspadai segala isu yang berkembang di masyarakat agar tidak mudah terpancing dengan hal-hal negatif maupun hasutan yang dapat menyebabkan keretakan hubungan baik antar umat beragama, suku, dan golongan. Dan yang ketiga, di masa tahun politik ini agar prajurit untuk senantiasa terus menjaga netralitas TNI, mengikuti aturan, pedoman, dan tata dan perintah yang telah diberikan terkait tata bersikap dan bertindak. Dan yang keempat, selalu dan mengabadikan segala yang kita miliki, baik pemikiran dan tindakan untuk kemajuan Seskuad dengan segala kegiatan yang memiliki manfaat nyata dan menyangkut langsung kepada masyarakat. Yang kelima, mari kita bersama-sama mewujudkan Seskuad sebagai pusat keunggulan pengetahuan dalam bidang keangkatan lautan dan maritim melalui 10 komponen pendidikan untuk mencetak hasil didik para perwira menengah unggulan demi kejayaan TNI Angkatan Laut, bangsa dan negara. Peserta upacara sekalian, demikian amanat saya pada upacara hari ulang tahun ke-61 Seskuad. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita, sehingga dapat menyelesaikan setiap tugas yang diberikan dengan hasil terbaik demi kejayaan Angkatan Laut, bangsa negara Republik Indonesia yang tercinta. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Dharma Wiratama. Hadirin dimohon berdiri. Andika Bayangkari. Kepada Pusara Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut, Dharma Wiratama. Hormat senjata! Pusara Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut, Dharma Wiratama meninggalkan lapangan upacara.
Hadirin disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan pasukan Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata. Tegak senjata. hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Marseskor. Hadirin disilakan duduk kembali. Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-61 Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut tahun 2023 selesai. Pasukan dapat dibubarkan. Upacara selesai.
Terima kasih atas pelaksanaannya. Tanpa penghormatan pasukan, para komandan pasukan dapat melanjutkan sesuai rencana. Kerjakan! Mohon izin kepada Komandan Seskol dan para Komandan Seskol dari masa ke masa untuk berkenan melaksanakan foto bersama di depan Plaza Dharma Wirantama Seskol diikuti para PJ. Foto akan dilaksanakan 2 kali. Yang pertama adalah sesi formal, tangan seperti ini. Baik. Kemudian yang kedua adalah formal seperti ini. Kita laksanakan sesi yang pertama, sesi formal. Dimohon menghadap kamera, melihat kamera, senyum. Siapa? Jalan siapa? Siap, terima kasih. Selamat pagi, selamat ulang tahun, Seskwa. Wawancara Bapak Kadispen dari Seskwa. Belum ada arahan ya? Belum. Oke. Seperti apa? Menurut kita langsung melalui like dan YouTube channel.